Oke, anak-anak silahkan baris disiapkan. Siap, gerak. Tengah lencang, kanan gerak. Tiga, gerak. Siap semuanya? Baik, kita akan belajar hari ini. Silahkan gunakan pembersih tangan untuk masuk. Silahkan dari depan. Nah, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi anak-anak ya. 12. Oh, jadwalnya kelas 11 ya. 11 TKR 1. Apa kabar nih? Sepertinya kemarin ada yang izin gak hadir pertemuan kemarin, si Rahmat ya, Rahmat Dhani ya. Kenapa Rahmat? Sama Mbung. Sekarang udah sehat? Alhamdulillah. Jadi kemarin nggak ada Rahmat, sepertinya hampa ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita akan berdoa. Untuk apa? Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini sampai selesai nanti. Ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, boleh? Silahkan. Baik kawan-kawan, untuk memulai pelajaran pada hari ini agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doa yang disampaikan dan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga apa yang dicita-citakan kalian pada akhirnya nanti menjadi kenyataan. Dan kalian dipermudah ya untuk menyelesaikan proses pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini. Ada hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah mengecek kehadiran. Untuk apa? Nilai ketertiban kita di sini. Ya, salah satu kedisiplinan adalah kehadiran. Ahmad Dhani Saputra ada? Hadir. Ali Rizky Ramadan? Hadir, Pak. Dafa Ilham? Hadir, Pak. Enrico? Hadir, Pak. Ezra Octaviano? Hadir, Pak. Fikri Rahmatul Sidik? Hadir, Pak. Putu Bayu? Hadir, Pak. Michael Roman? Hadir, Pak. Rahmat Dhani? Hadir. Rahmat Nur Hidayat? Hadir, Pak. Rafael Septa? Hadir, Pak. Rizky Ananda? Hadir, Pak. Sudah di absen semua? Sudah. Nah, ini kelompok pertemuan kedua ya kalau nggak salah ya. Jadi memang kita harus dibagi dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini. Anak-anakku semua, di dalam absensi itu ada yang namanya kedisiplinan. Nanti di suatu saat kalian masuk ke perusahaan, itulah modal kalian saat memasuki jenjang karir yang sesungguhnya. Anak-anak yang berbahagia, Bapak mohon berdiri sebentar untuk memeriksa kesiapan kalian. Baju, kemudian tas-tas, apakah sudah siap?
coba berdiri sebentar, dirapikan. Itu ada yang masih kebuka kancingnya. Ya, bagus. Silahkan duduk kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anak, yang namanya disiplin itu suatu hal yang wajib ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Misalnya kita hari ini harus pakai masker. Itu bukan satu hal yang aneh. Kenapa? Karena kita sekarang dalam kondisi pandemi. Nah, masker ini merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya penularan pandemi. Ya. Dan untuk nanti pulangnya, selain cuci tangan seperti kalian tadi, usahakan untuk mandi. Ya. Usahakan lindungi orang-orang yang kita cintai, terutama adalah orang tua. Ya. Orang tua kita kondisinya belum tentu fit seperti kita. Mungkin dalam kondisi sakit, ya. Kita tidak boleh membawa masalah ke keluarga kita. Itu salah satu bentuk kecintaan kita. Dan Bapak mohon pada kesempatan hari ini kan kita harus tetap semangat ya dalam hal nasionalisme. Nah, jadi jangan sampai nanti kita sebagai warga negara tidak memiliki kecintaan. Artinya begitu pentingnya yang diperjuangkan oleh leluhur kita, begitu kuatnya perjuangan mereka, kita hargai. Dan Bapak mohon salah satu di antara kita membacakan Pancasila. Silakan Bapak Pandu, mungkin ada yang bisa memimpin. Oh ya, Putu, silakan. Sambil hikmat, Putu akan membacakan Pancasila, kita dengarkan dan kita tirukan. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Baik anak-anak semua, pada kesempatan sebelumnya itu kita ada sebuah penyampaian yang terkait dengan sistem pendingin. Yang pertama kita membahas tentang komponen sistem, fungsi dan cara kerja. Kemudian yang kedua pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang radiator cap atau tutup radiator, kemudian termostat, kemudian yang ketiga adalah cooling fan. Dari materi-materi yang Bapak sampaikan kemarin, kira-kira apa fungsi dari kira-kira bagaimana cara pemeriksaan radiator cap? Mungkin ada yang Dani Pak. Ya, silakan Dani. Dengan cara memeriksa pada katup-katupnya, apakah itu masih terlihat bagus ataukah sudah rusak? Melihat katupnya. Oh ya, melihat katupnya. Melihat katupnya apakah masih bagus atau tidak. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Roman, silakan. Memeriksa kebocoran atau tutup radiator dengan menggunakan alat radiator tap tester. Dengan memeriksa kebocoran atau kerja dari tutup radiator ya, menggunakan radiator cap tester. Oh iya, jadi ada dua ya cara pemeriksaannya. Yang pertama yang disampaikan Dani adalah pemeriksaan visual, yaitu dengan melihat, misalnya tutup radiator, sebentar,
Misalnya tutup radiator dilihat secara visual. Nih. Kemudian diperiksa menggunakan alat ukur tekanan. Tadi radiator cap tester. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Dari materi yang kita sampaikan kemarin ternyata masih ingat ya. Ini luar biasa. Dhani, Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani dan Michael Roman. Luar biasa. Nah, dari tugas yang lain kemarin kan ada pembahasan tutup radiator, termostat, cooling fan. Ada kendala nggak selain terkait dengan pengerjaan tugas-tugas kemarin? Kalau ada kendala nanti kan bisa kita bahas. Mungkin ada kendala dari pengerjaan tugas kemarin? Tidak. Nggak ada, alhamdulillah. Terkaitan dengan kompetensi dasar yang akan kita capai juga perlu Bapak sampaikan, yaitu kita masih sama kompetensi dasarnya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Kemudian pada aspek keterampilannya melakukan merawat berkala sistem pendinginan. Nah, dari kompetensi dasar ini pada pertemuan ketiga kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran ini ada dua, anak-anak. Yang pertama bersifat pengetahuan, yang kedua bersifat keterampilan. Pada aspek pengetahuan, setelah kita melakukan pengamatan dari video dan tayangan lain-lain, kemudian kita melakukan diskusi, kita diharapkan mampu menyusun prosedur keselamatan kerja secara benar sesuai dengan SOP. Ya, artinya kita mengikuti standar. Kemudian pada pengetahuan yang kedua, kita diharapkan mampu menggabungkan prosedur perawatan berkala sistem pendingin secara tepat sesuai dengan manual book. Nah, pada kondisi menggabungkan ini, pada pekerjaan menggabungkan ini terkait dengan materi praktek pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Kita melakukan pengukuran atau pemeriksaan pada tutup radiator, kemudian memeriksa radiatornya. Artinya, dari macam-macam pemeriksaan, pada pertemuan hari ini kita diminta untuk menggabungkan prosedur ini menjadi satu kesatuan prosedur perawatan yang nantinya akan kita gunakan sebagai landasan melakukan praktik. Nah, ini untuk yang aspek pengetahuan. Kemudian tujuan pembelajaran pada aspek keterampilan, yaitu setelah kita melihat tayangan video tentang demonstrasi pengukuran pemeriksaan pada sistem pendinginan atau yang dikenal dengan perawatan, kita diharapkan mampu menerapkan prosedur keselamatan. Nah, prosedur keselamatan ini ada dua ya, untuk kendaraan, kemudian untuk diri kita. Terus kemudian pada keterampilan yang kedua, kita diharapkan mampu mempraktekkan perawatan berkala sistem pendinginan secara tertib, sesuai SOP dan instruksi kerja. Artinya dilakukan berurutan boleh, tertib itu nggak harus berurutan. Kenapa? Karena kadang terkendala dengan alat. Kemudian sesuai SOP, kita harus ada panduan dan sesuai dengan instruksi kerja. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nanti harapannya sih tujuan itu sampai pada mempraktekkan, sehingga kalian tuntas dalam belajar. Nah, dari mana ini sumber belajarnya sehingga kita mampu melaksanakan ini semua? Nah, sumber belajarnya Bapak ambil dari beberapa selain dari modul. Yang pertama adalah dari channel YouTube, ya, terkait dengan perawatan berkala sistem pendingin. Ini isinya adalah tutorial bagaimana melakukan proses perawatan. Nanti kita akan simak bersama video yang semoga bisa memberikan
contoh untuk kalian tiru. Kemudian sumber yang kedua yaitu pemeriksaan pengujian sistem pendingin mesin mobil. Ini diambil dari laman lksautomotive.com. Dan ini sudah lumayan terkenal ya, karena banyak menjadi rujukan untuk anak-anak TKR dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, anak-anak semua, dari tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, kemudian sumber belajarnya, apakah ada yang kurang dipahami atau memang kurang paham dari yang Bapak sampaikan tadi? Ada? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak harap disiapkan bukunya, kemudian disiapkan catatannya, dan buku ini bisa digunakan. Materi sistem pendingin. Oke, sudah disiapkan? Oke. Buku sudah terima semua? Sudah. Ini ada yang masih ngantuk ini di ujung nih. Aduh. Ya, Kak. Tambah semangat. Kita yel-yel. Mantap. Masih ingat yel-yel TKR? Masih. Oh ya, sebelum kita mulai yel-yel, rapikan dulu tempat duduknya. Ya. Ya, sambil berdiri yang ngantuk biar melek. Ya, siap. Yang pertama TKR? Hebat. Yang kedua TKR? Cerdas. Yang ketiga? Kompeten. TKR! Dan. Kurang kompak. TKR hebat, cerdas, kompeten. Iya. TKR! Hebat. Mana tangannya? TKR! TKR! Kompeten. Wah, mantap. Semangat, jangan ngantuk lagi ya. Ya, kita harus selalu semangat. TKR hebat, cerdas, kompeten. Tidak diragukan lagi. Ya. Nah, kenapa kita ada di sini? Kita akan hebat, cerdas, dan kompeten. Insya Allah ya. Nah, anak-anak, pada kondisi masyarakat itu ada kejadian seperti ini nih. Ini nggak tahu siapa yang berhasil mengabadikan, tetapi ini sebuah pelajaran, ternyata banyak kasus-kasus yang seperti ini. Ya, kalau boleh tahu ilustrasi ini ilustrasi apa kira-kira? Mungkin salah satu dari kalian ada, oh saya pernah ketemu Pak ini, ternyata bisa dicocokkan. Mungkin salah satu? Oh ya, Putu, silakan. Temuan knalpotnya lepas, Pak. Knalpotnya lepas. Oh iya ya, bisa ya ini ya. Ini kan asap ya. Oh, bisa. Knalpotnya lepas. Mungkin ada yang lain. Fikri, Pak. Fikri, silakan. Mungkin mesinnya meledak dan terbakar, Pak. Waduh. Meledak dan terbakar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin ada satu lagi atau dua lagi. Kalau udah selesai ketemu, kita coba cek benar apa enggak. Rahmat, Pak. Rahmat, Nur, silakan. Kalau menurut saya ini kejadian overheat, Pak. Overheat itu apa?
Over lebih. Panas yang berlebihan pada mesin ya maksudnya ya. Overheat. Oke, nggak salah juga. Kita coba lihat apa sih sebenarnya kejadian yang diilustrasikan oleh pemateri pada sebuah web ini. Kita lihat. Ya, favorit. Bagus. Knalpot lepas juga nggak salah ya, karena kan memang yang diperhatikan adalah ada asap. Asap keluar dari sini, harusnya kan dari knalpot paling belakang. Kemudian adanya ledakan pada engine, bisa juga ditandai dengan adanya asap. Tapi di sini yang dimaksud adalah yang paling tepat overheat. Nah, overheat menurut Rahmat apa tadi? Suhu panas yang berlebih. Suhu panas yang berlebih. Ya, coba Rahmat dibaca. Kondisi di mana suhu engine melebihi suhu kerjanya. Kondisi di mana suhu engine melebihi suhu kerjanya. Artinya suhunya yang seharusnya 90-an, ini mencapai lebih dari 90-an. Makanya terjadi overheat. Ciri-ciri selain di engine seperti ini kira-kira bisa kelihatan nggak dari dalam kendaraan? Boleh? Wah, ini overheat nih. Nggak perlu buka kap mesin. Ya, Hendigo. Biasanya di indikator speedometernya ada apa namanya? Nyala lampu indikator. Nyala lampu indikator pada speedometer. Kalau untuk mobil yang masih menggunakan indikator analog itu bisa dilihat dari ampere suhunya, apakah melebihi dari batas tengah-tengah atau tidak. Itu yang analog. Analog. Yang digital berarti ada dong. Kalau digital dia seperti yang dikatakan oleh Impiko tadi. Nyala ya. Nyala. Oh iya. Bagus, dua-duanya mantap ini. Jadi kita nggak perlu kemudian ini overheat, nunggu meledak, nunggu panas atau apa. Ternyata di situ terlihat ya. Perlu Bapak luruskan bahwa di situ bukan namanya ampere, tapi jarum penunjuk temperatur. Karena ampere itu terkait dengan arus, ya. Ini yang salah kaprah yang sering terjadi. Tapi nggak apa-apa, bagus. Nah, jadi kondisinya bisa dilihat dari kondisi fisik ataupun dari dalam tanda-tandanya, ya. Bagus. Kita masuk ke materi kita hari ini. Tadi sempat dibacakan di tujuan. Setelah kita mempelajari ini, kemudian melihat video, kemudian melakukan demonstrasi, kita bisa menerapkan prosedur keselamatan. Kita bisa apa? Yang kedua terkait dengan prosedur juga, prosedur perawatan. Yang ketiga, setelah melihat video, tayangan, kemudian slide dan demonstrasi, kita bisa mempraktekkan prosedur perawatan sistem pendingin. Nah, kita masuk ke materinya. Perhatikan, ini adalah perawatan sistem pendinginan yang kebetulan ini diabadikan oleh salah satu koran online yang cukup terkenal, otomotif kompas.com. Ya, apa saja sih yang perlu dikerjakan di sini? Di sini ada keselamatan kerja. Ya, pertama keselamatan kerja pada kendaraan. Roman, silakan dibacakan. Pada kendaraan. Parkir di tempat datar, blocking, overset. Ya, parkir di tempat datar, kemudian lakukan blocking, kemudian coverset. Coverset itu kita lindungi ya sebelum kita melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, keselamatan pada peserta didik, dibacakan oleh Rafael. Werpa, safety suit, sarung tangan, kacamata, masker. Ya, werpak ya, termasuk yang sudah kalian gunakan, kemudian safety juga sudah kalian gunakan. Sarung tangan nanti ada, kita akan mempraktekkan menggunakan sarung tangan. Kacamata ini opsional ya. Ada yang pakai, ada yang tidak. Sebaiknya pakai. Kemudian masker, alhamdulillah kalian masih menggunakan masker, jadi tidak perlu repot. Nah, ini keselamatan kerja terkait dengan prosedur perawatan sistem pendingin. Kita lanjut. Perawatan yang kita gunakan, kita sudah tahu lah pastinya, ya. Yang pertama, radiator cap tester.
Kebetulan ada di sini, nanti kita gunakan. Ya, alhamdulillah masih lengkap. Kemudian alat untuk memeriksa apa ini? Kira-kira? Funbell, ya, alhamdulillah. Namanya belt tension gauge ya, diingat agak rumit, tapi kalau dilihat dari penggunanya kalian bisa mengartikan pemeriksa tekanan belt tension gauge, pas diartikan. Nah, dari dua langkah yang akan kita lakukan, kira-kira ada pertanyaan enggak? Dari keselamatan kerja, dari alat? Nggak ada ya? Oh, silakan. Kenapa ada mobil yang bisa mengalami overhead, padahal radiator masih penuh? Oh, bagus. Ini pertanyaan kita akan simpan ini. Ya, kita akan simpan, nanti kita coba. Oh ya, sebelum lanjut, nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis ya. Bapak menyampaikan materi, kalian bisa tulis. Nanti pas Bapak bertanya seperti tadi, oh ini ada unek-unek saya nih, terkait dengan materi, silahkan ditanyakan. Biar tidak lupa. Ya. Pesan Bapak yang kedua, ikatlah ilmu dengan menulis. Ya. Orang yang jarang menulis biasanya lupa. Karena dia tidak pernah melakukan nih. Oh, kalau dia menulis berarti ada kesempatan mengingat. Baik, dari peralatan, nanti Ezra kita akan coba eksplor lagi. Kita sampai pada proses perawatan nih. Baik, ini ada sebuah video yang kawan kalian lakukan, dan ini akan memandu kalian insya Allah ya. Kita simak bareng-bareng. Jika kita menghendaki komponen sistem pendingin pada mesin bisa bertahan lama dan melebihi lifetime atau umur yang ditentukan oleh pabrikan, maka komponen sistem pendingin harus rutin dilakukan perawatan berkala. Periode perawatan berkala sistem pendingin seharusnya bersamaan dengan perawatan berkala sistem lainnya pada mesin kendaraan. Perawatan berkala sistem pendingin dilakukan dengan menempuh prosedur sebagai berikut. Pertama, periksa kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka isi atau tambahkan air pendingin hingga menyentuh garis full pada tangki reservoir. Pastikan kondisi air pendingin di tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli, karat, atau kotoran. Kedua, periksa kondisi radiator. Pastikan radiator dan selang tidak berubah bentuk atau rusak. Periksa kekuatan tekanan pompa dan inti radiator serta kerapatan sumber penguras air dengan menggunakan tes tutup radiator yang dihubungkan dengan bagian atas radiator. Jika setelah dites dengan menggunakan alat tidak terjadi perubahan tekanan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kebocoran sistem pendingin. Ketiga, periksa kondisi tutup radiator. Dengan menggunakan alat tes tutup radiator, periksa tegangan tegas dan kedudukan patung-patung pada tutup radiator. Jika tutup terbuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi standar, yaitu 0,75 sampai dengan 1,05
kg per cm persegi dengan limit toleransi 0,6 kg per cm persegi, maka tutup harus diganti. Apalagi jika posisi tutup rusak atau tidak dapat menutup dengan rapat, maka juga wajib untuk diganti. Keempat, periksa kondisi tali kipas penggerak cooling fan. Pastikan tali kipas tidak retak, berubah bentuk, terlalu kencang atau aus, serta tidak terkena oli atau gemuk. Pastikan persinggungan tali kipas dan kulit terjadi dengan sempurna. Pastikan juga tekanan tali kipas tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, dengan cara memberikan tekanan menggunakan alat penekan tali kipas sesuai ketentuan sebagai berikut. Jika tali kipas baru, beri tekanan sebesar 125 plus minus 25 lbs. Sedangkan tali kipas bekas atau lama, beri tekanan sebesar 80 plus minus 20 lbs. Nah, sobat SMK, coba kalian cari jawabannya ya. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selamanya. Sampai jumpa. Guys, mantap ya. Itu ya sedikit materi tentang proses perawatan yang ternyata perawatan itu nggak sulit ya. Ternyata gampang seperti itu. Dan jarang kita melakukan secara khusus karena biasanya perawatan dilakukan kapan tadi? Disampaikan itu. Pada saat proses periodic maintenance. Ya, jadi include-nya adalah perawatan, termasuk tune-up. Di tune-up itu ada materi pemeriksaan seperti tadi. Ya. Dari video ini, Bapak pikir ada yang perlu Bapak jelaskan ya. Tapi luar biasa videonya, dan ini memang resmi dari kementerian. Nah, kita akan masuk ke slide, biar, tadi yang ngantuk siapa tadi? Yang pertama tadi. Butuh ngantuk. Aduh. Ya, kita lanjut sebentar. Nanti kita lakukan cara biar nggak ngantuk. Ya, tetap semangat. Nah, rincian prosesnya kalian bisa lihat nih. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan di materi belajar. Di sumber belajar ada www.lksautomotive.com. Ini penting ya. Salah satu rujukan kalian terutama anak SMK otomotif. Nah, rinciannya seperti apa? Kita akan bagi perawatan sistem pendingin ini. Yang pertama perawatan sistem pendingin ya, yang satu pada cairan pendingin. Tadi sempat disebutkan ya. Kemudian pemeriksaan kebocoran sistem, pemeriksaan fan belt. Dari belakang kelihatan? Kelihatan. Coba kita lihat pemeriksaan cairan apa? Rizky Ananda. Volume, kualitas Pak. Ya, volume berarti terkait dengan cairan pendingin ya. Cairan pendingin nama lainnya apa? Tadi? Coolant atau lengkapnya radiator coolant. Ya, bagus, ada dua seperti tadi yang disampaikan di video pembelajaran. Kemudian pemeriksaan kebocoran sistem, Enrico. Radiator dan radiator cap. Nah, ya, tadi juga disebutkan ya di video ya. Ada pemeriksaan radiator dan radiator cap. Kemudian pemeriksaan yang ketiga, Dani. Itu dengan visual, persinggungan dengan puli, kekencangan, tekanan. Ya, ini terkait dengan belt ya. Ada 7 langkah yang akan kita lakukan nanti, dan ini tidak terlalu sulit. Rinciannya seperti ini anak-anak. Pemeriksaan kapasitas cairan pendingin. Nah, posisinya harus di sini. Apa ini keterangan yang perlu diberikan? Ya, coba Rahmadani. Standar pada level full saat engine dingin. Standar pada level full pada saat engine dingin. Ya, nanti kita kupas. Kemudian, apa yang terjadi jika kurang? Ditambah dengan
Cooler. Ya, bagus. Mantap. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kualitas cairan pendingin. Caranya seperti ini ya. Artinya cara tutorial itu kita gunakan sebagai panduan. Jangan kemudian kita ngarang. Udah lakukan aja seperti ini, artinya mungkin ada inovasi nanti bisa kita perbaiki. Yang pertama standarnya Rahmat Nur. Standar bersih, tidak ada oli, karat atau kotoran. Ya, bersih, tidak ada oli, karat atau kotoran. Sekarang jika ada cek apa maksudnya kira-kira? Cek lebih teliti itu di situ sudah mengindikasikan, ini jangan-jangan ada masalah serius. Cek bisa jadi kalau ada kotoran, kalau tidak bersih atau ada oli, ini kemungkinan ada masalah di mana. Kemudian ada karat nih, masa iya air karat, kan gitu kan? Kemudian kemungkinan ada kotoran nih, kok ada kotoran di dalam sistem? Ini kan akibatnya bisa tersumbat. Maksudnya seperti itu, harus teliti. Dan kemudian terakhir ganti cairannya. Nah, yang ketiga, kebocoran sistem pendingin. Yang pertama pemeriksaan pada radiator. Standarnya, Fikri. Tidak ada kebocoran pada sistem. Tidak boleh ada kebocoran, ya bagus. Kemudian ditekan pada tekanan 1,2 kg per cm persegi. ya, ditekan dengan tekanan 1,2 kg per cm persegi. Bagus. Nah, di sini dilanjut, jadi perbedaan antara radiator dan tutup itu berbeda. Ada dua pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksaan pada radiator cap. Roman. Standar tidak ada kebocoran. Standarnya tidak boleh ada kebocoran, sama ya. Tekanan 0,75 sampai 1,05 kg per cm. Ya. Tekanannya 0,75 sampai dengan 1,05. Artinya 0,75 itu adalah sudah maksimum itu. Sudah maksimum. Kalau di pengukuran nanti ada yang turun sampai 0,6 atau berapa atau 0, malah kecil, berarti ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah ada kebocoran ya. Standar tidak bocor itu seperti ini maksudnya. Nah, limitnya baru 0,6. Pak, kalau 0,6 gimana? Ya sudah, ganti aja. Jangan nunggu terjadi masalah yang serius. Itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya standar tidak boleh retak ini pada fibel. Ya, kenapa nggak boleh retak? Rawan putus. Ya. Selanjutnya bisa dibacakan putu biar nggak tidur. Ini persinggungan standarnya. Standarnya terdapat celah persinggungan. Celah persinggungan ya, di sini ada ya. Ini standar nih. Jadi tidak boleh nempel, habis. Harus ada celah. Artinya ini masih posisi biasanya baru. Kalau ini sudah mulai tertarik. Karena bel kalau sudah tertarik, molor, ini pasti akan mengecil ini. Dan masuk ke puli. Ya. Kemudian pemeriksaan kekencangan. Oh iya, Bapak tanya nih. Ini apa ini tadi? Alat yang digunakan apa ini? Belt tension gauge. Ya, mantap, masih ingat rupanya. Ya, diputar-putar ternyata masih ingat. Dan ini biasanya Mas, masing-masing perusahaan atau industri berbeda cara memeriksanya. Ini ada yang menggunakan belt tension bentuknya seperti ini. Nah, standarnya berapa, Ali? 7 sampai 11 mm pada tekanan 10 kg per cm kuadrat. 7 sampai 11 mm. Artinya ininya nih, ini 7 nih sampai 11. Tetapi tekanannya harus minimal atau sesuai standar ya, bukan minimal ya, 10 kg per cm persegi. Ini adalah 7 langkah perawatan sistem pendingin. Ya,
Yang pertama tadi pada volume air, kualitas cairan, radiator, tutup radiator, retakan pada tali kipas, persinggungan, dan terakhir tekanan. Ya, alhamdulillah. Ternyata itu saja, nggak banyak, ya. Dan kita wajib bisa selaku mekanik ya nantinya. Baik, tujuan dilakukannya perawatan terkait dengan hal tadi. Di depan, ya silakan. Agar tidak terjadi masalah pada sistem pendinginan. Agar tidak terjadi masalah pada sistem pendinginan. Ya, mirip ya kalimatnya ya. Memastikan tidak adanya kendala pada sistem pendinginan. Kira-kira kendala ini apa kira-kira? Mungkin Rafael bisa melanjutkan. Apa ini kendalanya? Atau Ezra? Ya, kendalanya apa? Ada yang bisa membantu. Kendala pada ya Ali, overheat, ya, overheat. Ini masalah yang paling banyak. Kendala utama tidak terawatnya sistem adalah terjadinya overheat. Sama seperti kita ya, analoginya apa analoginya? Analoginya selokan, nggak usah kepanas. Coba, pada selokan tidak pernah dibersihkan, akibatnya mampet. Pada kondisi yang mampet terjadi masalah, cuman beda masalah. Tetapi kalau pada kondisi badan kita, analoginya apa? Overheat badan kita karena kurang cairan. Kalau di kendaraan itu cairannya bersirkulasi, kalau di kita dibuang kemudian diganti dengan baru. Itu analoginya yang paling gampang ya. Kenapa pada sistem pendingin itu harus dilakukan perawatan salah satunya? Dan utamanya adalah mencegah terjadinya overheat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian. Siap semuanya, tangan di atas. Kiri, sampai habis. Atas, kanan, depan lagi, kita dorong. Ya, masih ngantuk kah? Ya, kita belajar harus semangat. Ngantuk itu biasanya ada masalah, baik itu di sistem pencernaan ataupun kurang tidur. Jangan lakukan yang kira-kira merugikan kita, ya. Oke anak-anak, ada studi kasus seperti ini nih. Studi kasusnya itu, pada saat dilakukan pemeriksaan kualitas cairan pendingin, didapati adanya minyak pada cairan tersebut. Menurut Anda, kira-kira apa penyebabnya? Sampingnya S. Dava. Minyak ini terjadi penyebabnya sebagai ciri-ciri. Oh ya, nantinya berarti ciri-ciri ya. Sebabnya apa adanya cairan minyak ini? Jadi Pak, Silahkan Dani. karena mobil sudah terjadi overheat, maka yang terjadi perpak deksel jebol atau deksel yang melengkung. Perpak deksel. Deksel itu nama teknisnya adalah cylinder head. Ya, bagus. Karena di cylinder head itu ada pertemuan antara saluran pelumas dan saluran sistem pendingin. Kemungkinan besarnya karena packingnya itu membuka atau renggang, kemudian terjadi campuran antara minyak dan air. Makanya di pemeriksaan itu kadang kita ketemu kok ada minyak pada sistem pendingin. Rupanya ini. Dan yang disampaikan Ezra, ya, yang disampaikan Dava ya tadi ya. Ya, ini tanda-tanda. Ini sebentar lagi bisa terjadi overheat yang lebih parah. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan, ada seperti itu berarti kita siap-siap untuk melakukan tindakan.
Oke, bagus. Dari materi yang Bapak sampaikan, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ezra ya? Pertanyaan dari Ezra. Mengapa bisa overheat? Padahal air radiatornya masih penuh. Tuh, kira-kira kalau nggak salah ya. Kenapa bisa overheat padahal airnya masih penuh? Nah, boleh nih. Tahu saya kalau air tidak berkurang bisa jadi tidak terjadi sirkulasi. Pak, jadi tidak ada pendinginan pada air radiator. Oh iya. Makanya jadi overheat. Kalau air tidak berkurang berarti tidak terjadi sirkulasi. Berarti tidak ada pendinginan ya. Ini kemudian terjadi overheat. Nah, Rahmat Dhani ya. Rahmat Dhani udah ngasih opsi jawaban. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan Ezra tadi. Silahkan. Dava. Ya, ini pertanyaan ya. Pertanyaan dari Dava. Apakah pemeriksaan tadi ya, kalau nggak salah ya, kita mundur. Ini ya. Apakah pemeriksaan tali kipas harus menggunakan alat? Tidak harus ya, karena tidak semua bengkel memiliki. Tetapi pada dasarnya, ketika tekanannya itu terlalu kendor, itu berarti mungkin terjadi masalah pada sirkulasi. Kalau terlalu kendor, putaran tidak terjadi karena pompa radiatornya, pompa water pumpnya tidak berputar. Kalau terlalu kencang, mengakibatkan kebocoran pada bearing pompa karena terlalu kencang nantinya. Dan ini harus dilakukan dengan tekanan yang sesuai 10 kg pada jarak 7 sampai 11 mm. Bagus nih. Ada temuan ya. Ezra, Rahmat Dhani, Dava, tepuk tangan untuk mereka. Mantap. Ya. Anak-anak, kita materi sudah selesai. Kita sebentar lagi akan melakukan observasi tentang sistem pendingin ini. Apa yang Bapak sampaikan nanti, kita coba lakukan secara berkelompok ya. Nah, secara berkelompok. Ini masih seperti kelompok kemarin atau sudah berbeda? Masih ya? Oke. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Mungkin ada bagusnya 1, 2, 3, 4. Pas ya 3, 3. Bentar saya cek dulu anggota kelompoknya. Ahmad Dhani, kelompok 1. Ali Rizki, kelompok 2. Dava Ilham, 4. Henrico, 2. Ezra, 3. Fikri, 2. Putu, 1. Roman, 1. Rahmat Dhani, 4. Rahmat Nur Hidayat, 3. Rafael, 4. Rizky Ananda, 3. Oke, mungkin untuk lebih hematnya Bapak sampaikan LKPD-nya, nanti kita coba lihat cara pengisian LKPD. Kelompok 1 bisa bergabung di sebelah sini, kelompok 2 agak geser, kelompok 3 agak geser, kelompok 4. Nanti dijadikan satu saja ininya, mejanya, kursinya, untuk kalian bisa berdiskusi. Boleh, silakan lakukan. LKPD ya. Kelompoknya sudah terbentuk.
Agak rapi lagi. Geser sebelah sini. Ya. Dari materi tadi kita ada beberapa yang diperiksa ya. Nanti coba dicek di LKPD. Bapak akan coba tunjukkan LKPD-nya. Bagaimana cara mengisi. Nanti pada pojok atas kalian bisa tuliskan kelompok kalian. Kelompok berapa di sini? Ya. Kelompok 1 kelihatan? Kelihatan. Kemudian keselamatan kerja tadi sudah disampaikan ya. Tinggal kalian ingat lagi apa yang perlu dipenuhi nih, komponen apa saja dari keselamatan kerja kendaraan, kemudian keselamatan kerja peserta didik. Terus pemeriksaannya apa aja? Tadi sudah sempat Bapak sampaikan. Yang perlu kalian isi, contohnya Bapak sampaikan satu, volume cairan. Hasil pemeriksaan, misalnya nanti ternyata hasil pemeriksaannya di bawah full ya, atau upper level ya. Kalian tulis standarnya harusnya apa? Atau terbalik boleh. Standarnya yang seharusnya apa? Hasilnya berapa? Nah, kesimpulan itu kalian tuliskan dengan cara membandingkan antara hasil dengan standar. Kesimpulannya misalnya airnya kurang, tinggal kurang baik, perlu ditambah seperti itu. Ya. Kemudian sampai nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 7. Dari 7 komponen yang kalian lakukan pemeriksaan, tulis kesimpulan akhir, apakah sistem pendingin masih layak digunakan atau memang harus dilakukan perbaikan. Kalau ada perbaikan bentuknya seperti apa. Oke, untuk observasi pertama, kelompok 3, observasi di unit ya. Kemudian yang kelompok 4 ya. 4 observasi di engine stand ya. Nah, kalian lakukan sesuai dengan prosedur. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan, nanti Bapak sambil membimbing. Untuk yang tidak mengikuti melaksanakan untuk menunggu, yang masih menunggu, kalian cari informasi terkait dengan link tadi yang Bapak sampaikan, yang sudah di-share. Apa terkait dengan standarnya, apa terkait dengan prosesnya. Kalau kalian masih ragu, bisa lihat lagi videonya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, sip. Jadi nanti di LKPD yang kalian kerjakan aja ya. Kalaupun ada yang melihat sumber ternyata ada tambahan, itu hanya untuk acuan aja. Oke, silakan kelompok 3 dan kelompok 4, alatnya dipersiapkan, kemudian bangkunya agak digeser agar bisa leluasa. Yang lain bisa melakukan pengisian LKPD sambil menunggu. Silakan diisi. Ayo, kelompok 3. Pak, pemeriksaan tutup radiator dan radiator. Oh, sekarang ini. Ya. Ini sudah. Hasilnya sudah dicatat. Hasilnya dicatat. Untuk. Ini diletakkan sini SOP-nya. Lakukan pekerjaan. Ini hasilnya apa? Baik. Bisa? Coba. Pemeriksaan tutup radiator. Silakan gunakan alatnya yang sesuai.
Coba sini. Itu berapa? 0,7. Bagus. Bagus. Hasilnya 0,7. Ya, betul. Coba sekali lagi. Mungkin ada perubahan. Bagus. Ya. Sekarang radiator. Ada kendala? Pemeriksaan apa aja sudah dilakukan? Volume cairan, pendingin, sama pemeriksa kuasa cairan pendingin. Oke. Ya. Yang kedua, saudara. Oh. Beda ya. Jadi alat yang digunakan nggak sesuai. Langsung dicatat biar tidak lupa hasil pengukurannya. 1,2. Ya, cukup. Ada masalah? Bagus. Disalin, kemudian dilakukan pekerjaan yang belum selesai. Sudah dikomplekskan? Ya. Akan dikembalikan. Kelompok 3, ambil alatnya. Diletakkan di sini. Kelompok 3. Tinggal pemeriksaan tutup radiator. Oke. Ya, silakan. Ya, yang sesuai ya. Ya. Standarnya berapa? Tutup radiator 0,6. Terus standarnya 0,7 sampai 1,05 kg. Ya, 0,7 sampai 1,05 kg per cm persegi. Hasilnya? Berapa kilo? 0,8 apa sih? 0,8 tidak turun ya. Coba dipompa sampai 1 kilo. Ya, cukup. Oke, bagus. Sekarang pemeriksaan yang belum dilakukan. Ya. Memeriksa tegangan dia. Yang diperiksa adalah antara alternator dengan kipas. Standarnya
dan tekanan 10 kg dengan kekuatan 10 kg. 10 kg. Nah, caranya seperti ini, kalian tekan sampai ini berhenti pada 20 lep atau sama dengan 10 kg. Nanti dilihat ya, defleksinya kira-kira menurut kalian melebihi 10 mili atau tidak terjadi perubahan defleksi. Silakan. Berarti tidak melengkung ya. Nanti tidak hasilnya dibandingkan. Coba ditekan. Coba tet. Ya. Nah, silakan hasilnya ditulis. Oke, kelompok 4 sudah sepertinya ya. Bisa dua-duanya. Berapa hasil pengukurannya? Ya, cukup. Ya. Jadi kebocoran sampai dengan 0 ya, sudah. Oke, semuanya sudah? Oke. Silahkan kembali untuk melengkapi LKPD-nya. Ya. Saya untuk semuanya LKPD dilengkapi, nanti hasil pengukuran atau hasil observasinya bisa dikumpulkan ya. Kelompok 3 sudah beres, kelompok 4 juga sudah beres. SOP bisa diletakkan di sini. Kelompok 1 dan 2 siap? Ya, silakan. Kelompok 1 mesin ya, mesin mobil ya. Kelompok 2 engine stand. Ini SOP-nya. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 3 dan 4 selesaikan tugasnya, silakan. Lihat SOP-nya, kerjakan. Jika ada yang ragu, tanyakan. Silakan dilakukan sesuai SOP. Hasilnya dituliskan, ya, didiskusikan, kemudian dituliskan. Kesimpulan akhir jangan lupa. Oke. Radiator dan tutupnya bisa diperiksa. Ya.
Bagian mana yang diperiksa? Coba di SOP. Tadi pertama Ini sudah. sudah Sekarang? yang periksa ini Pak. Tadi periksa ini. Ya. Apa yang sudah dikerjakan? Lagi melakukan pengecekan cairan radiator Pak. Tadi sudah kami laksanakan. Oh, gimana hasil pemeriksaannya? Airnya berkurang dan berkarat Pak. Airnya berkurang dan berkarat. Nah, ini kemungkinan ada masalah di sistem pendingin nih. Coba kalian periksa tutup radiatornya. Baik Pak. Nanti hasilnya dicatat ya. Iya, Pak. Terus untuk standarnya sudah dicatat juga. Dicatat. Berapa standar? Wah, enggak seperti ini, enggak seperti ini. Ya. Coba diperhatikan di SOP-nya. Dilihat di SOP-nya. Nah, bentuknya iya. seperti ini ya caranya. Ini ya, Pak. Ya, bentar. Coba. Bisa dilihat. Ya, bentuknya seperti ini caranya. Jadi posisi tangan. Jadi untuk SOP itu kalau ada kaitan dengan gambar itu biasanya sudah menunjukkan cara kerja. Jadi kita tekan standarnya berapa di situ? 1,2 kg. 1,2 kg. Nah, seperti ini. Hasilnya coba dilihat. Ini saya pompa 1,2 kg. Coba Putu. Bisa dilihat di sini. Iya. Menurun ya. Ya. Terus berkurang sampai dengan Di bawah 0,5. ya, sekarang kalian coba lakukan hal yang sama, mungkin hasilnya berbeda. Hasilnya langsung dicatat. Sama ya? Iya. Oh ya. Terus menurun. Terus menurun. Oke, hasilnya dicatat dan pekerjaan yang lainnya bisa langsung dikerjakan. Bagaimana cara pemeriksaan bel? Ada. Oke. Ya kan, periksa tekanannya, tekanan bel pada bagian alternator dan pompa. Tenang. Ya. Kira-kira defleksinya berapa? Berhenti pada tekanan 10 kg. Berapa defleksinya? Tekanannya nggak sampai 10 kg. Defleksinya lebih dari 11 ya? Iya. Oh, oke. Silahkan dicatat hasilnya. Tinggal pemeriksaan. Oh iya. Lepas. Bagaimana hasilnya? Terus turun ya? Turun. Ya. Terus turun sampai melewati limit. Iya. Ya. Silakan ditulis hasilnya, nanti ditulis kesimpulan. Bagus pelaksanaannya. Oke,
Oke, silakan yang belum menggunakan. Cari yang sesuai kira-kira dengan bentuk tutupnya. Ya. Yang pertama yang belum dilakukan pemeriksaan kebocoran ya pada ya. Sesuaikan nutnya ya, baru ditekan dan diputar. Ya, sip. Ya. Berapa? Berapa? 0,7 sampai dengan itu yang 0,7. Kalau di radiator Radiator itu 1,2 kg per cm persegi. oke, sip. 1,2. 1,2. Turun apa tidak? Turun Pak. Oke, cukup. Tutupnya sekarang. Ditutup tertulis 0,7. Yo, silakan. Iya. Kelas 9 turun atau tidak? Tidak. Ya, bagus. Box 3, 4 sudah selesai? Sudah. Box 1 sudah? Tinggal? Pandel. Ini sudah? Belum. Silakan. Diperiksa pada bagian tali alternator dan pompa. Berapa hasilnya? 20 lops berarti 10 kilo ya? Oh ya, silakan hasilnya dituliskan, kemudian kalau sudah dirapikan dan lakukan penyimpulan. Oke, kelompok 2 sudah beres? Ya. Tinggal diisi aja. Oke, siap. Silakan. Oke, yang sudah LKPD-nya bisa dikumpulkan. Kelompok 3, 4 sambil menunggu kelompok 1 dan 2. Sudah? Oke. Silahkan kembali ke tempat, dibereskan sambil dilengkapi LKPD. Ini sudah dikembalikan? Sudah. Oke.
Silakan LKPD-nya dilengkapi. Kelompok 3 dan 4 sudah mengumpulkan. Sementara sambil menunggu kelompok 1 dan 2 untuk observasi hari ini berjalan bagus ya. Nah, tidak ada kendala. Ke kelompoknya masing-masing nanti sambil menunggu untuk presentasi penyajian hasil yang kalian lakukan. Oke, LKPD bisa dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Coba. Oke. Baik. Dari hasil yang kalian kerjakan, kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang dikerjakan tadi Bapak lihat sudah bagus ya, sudah benar ya. Alhamdulillah sudah sesuai prosedur, meskipun tidak urut dan ini tidak apa-apa. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana hasil kalian kerja bisa disampaikan ke kawan-kawannya. Mungkin ada yang penyimpulannya tidak sesuai. Tadi sudah ada yang mengumpulkan dan sudah dikirimkan fotonya ya. Baik, kelompok 3 siap? Siap ya, kelompok 3 tadi yang sudah mengumpulkan. Baik, kita lihat ya hasil dari kelompok 3. Silakan menyampaikan hasilnya. Gunakan ini untuk yang tengah. Ya. Mungkin yang 2 boleh mewakili, ya satu aja yang mewakili. Bagus, yuk sampaikan. Keselamatan kerja pada kendaraan, komponennya parkir di tempat datar, joki, overset. Ya, oke. Dan mekanik. Ya. Menggunakan wear pump, Kebaca? sarung tangan, kacamata, dan masker. Oh ya. Sekarang bagian pemeriksaan. Bapak bantu. Pada komponen volume cairan pendingin, hasilnya cukup pas di bawah upper level atau baik. Ya. Standarnya pada level full saat engine dingin, jika kurang ditambahkan. Kesimpulannya volume baik. Ya, volumenya baik. Kualitas cairan pendingin, tidak ada kotoran, karat, atau minyak. Standarnya bersih, tidak ada oli, karat, atau kotoran. Ya. Jika ada, cek lebih teliti dan ganti cairan. Ya. Kebocoran sistem pendingin, tekanan 1, kg per cm persegi, tidak terjadi kebocoran. Ya. Standarnya tidak ada kebocoran pada sistem. Ya. Kemudian berikutnya radiator tak, tekanan berhenti pada 0,75 kg per cm persegi. Standar tidak ada kebocoran. Tekanan
0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi, limit 0,6 kg per cm persegi. Ya. Mandek visual, kondisi masih bagus, standar, tidak ada retak, tidak berubah bentuk, tidak aus. Mandek ketersinggungan, dudukan pada kuli masih bagus, Ya. standar, terdapat celah ketersinggungan. Oh iya. Dan berikutnya yang terakhir. Pandang tegangan. Tegangan sesuai yaitu 10 kg pada 11 mm. Tandanya 7 sampai 11 mm pada tekanan 10 kg per cm persegi. Kesimpulannya, sistem pendinginan dalam kondisi layak. Sistem pendingin dalam kondisi layak. Bukan untuk kelompok 3. Dari materi yang disampaikan atau hasil diskusi yang disampaikan dari kelompok 3 ada yang mau menyampaikan, mungkin koreksi atau ya silakan dari kelompok 2. Boleh sampaikan? Pada hasil pengukuran tekanan pada tutup, karena jika terus dipakai, radiator akan tetap terdorong keluar dan mengurangi volume, sehingga bisa berakibat overheat. Oh iya, bagus. Ya tadi sempat disampaikan ya, tekanan pada tutup radiator berapa? Tekanan pada tutup 0,75. Jadi meskipun ngepas ya, bagus saran dari kelompok 2 ya tadi ya. Itu disarankan ganti. Dengan alasan kemungkinannya nggak bertahan lama ya. Bagus. Aplaus untuk keduanya. Nanti referensinya seperti kelompok 3 ini boleh cari lagi, dan ini tidak salah ya. Cari lagi referensi yang kira-kira bisa mendukung hasil pekerjaan kalian. Silahkan kembali ke tempat. Ya. Baik, itu salah satu dari kelompok yang mengerjakan tugas hari ini, dan alhamdulillah dari 4 hasil diskusi ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pekerjaan. Salah satu yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1, 2, 3, ya silakan. Pada pemeriksaan yang dilakukan tadi, ternyata masih ada permasalahan overheat yang bisa terjadi karena lemaknya kerja kaku pada tutup radiator, Pak. Pada saat dipompa tadi terjadi penurunan sampai 0,3 kg per cm persegi. Ya. Ciri-cirinya yaitu air radiator berkurang, Pak. Oh iya. Nggak ada kebocoran pada sistem pendingin. Tidak ada kebocoran, tetapi sering berkurang ya. Tadi di engine ya kalau nggak salah ya, di kendaraan mobil ya, unit mobil ya. Iya, tadi di unit mobil sering turun ya hasil pengukurannya ya. Bagus kesimpulannya. Bagus. Tepuk tangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, terjadi overheat, apa kira-kira yang harus dilakukan agar kejadian overheat itu tidak terjadi? Silakan. Ya, silakan. Dengan cara merawatnya, Pak. Dengan cara melakukan perawatan. Ya, karena kita lebih memilih perawatan daripada menunggu hal sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oh iya, bagus, mantap. Jadi luar biasa ya. Yang pertama tadi terindikasi adanya overheat dengan tutup radiator yang cenderung turun ya, di sana sampai dengan 0,3. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan. Enrico dan Rahmat Dhani, luar biasa. Alhamdulillah, materi-materi yang disampaikan tadi sudah dikerjakan dan ada hasilnya, dan kalian sudah melakukan presentasi. Hal yang luar biasa untuk kalian.
Nah, itulah hasil diskusinya ya. Nah, kalau boleh Bapak menyimpulkan bahwa perawatan ini sangat penting ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jangan menunggu terjadinya overheat seperti yang disampaikan teman-teman kalian, bahwa overheat itu nggak perlu kemudian baru lakukan perawatan. Lebih baik melakukan perawatan. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kalian dalam melakukan kerja sudah mengikuti prosedur, ya. Tadi sih Bapak lihat seperti itu, ya. Artinya keselamatannya sudah untuk kalian dan kendaraan. Terus kemudian pelaksanaan pemeriksaan juga kalian sudah melakukan semua, meskipun tidak urut ya, tidak apa-apa, tergantung dengan kondisi kita. Apa yang siap dilakukan pemeriksaan dilakukan, apalagi yang tidak terkait dengan prosedur. Nah, dari materi-materi itu harapannya nanti kalian bisa mengerjakan di soal yang Bapak berikan. Silahkan kembali ke tempatnya sesuai dengan urutannya tadi dengan tertib. Sudah kembali tertib, Bapak akan memberikan evaluasi. Silakan dibuka link yang sudah Bapak berikan, dikerjakan. Ya, evaluasinya ada di Google ya, Google Form ya. Sambil mengerjakan kira-kira 5-10 menit, Bapak sambil memeriksa LKPD kalian. Ya. Ya sudah, bisa langsung dikirim ya, submit. Oke, yang sudah submit, bagus. Tinggal beberapa yang belum submit ya. Fikri sudah? Sudah, bagus. Kalau ada kendala bisa ditanyakan, mungkin ada yang nggak connect atau apa. Oke, sepertinya sudah semua ya. Bagus. Terima kasih sudah melakukan evaluasi. Itu tujuannya untuk
mengetahui apakah materi kita hari ini sudah tersampaikan ya. Dan pada materi hari ini ada sedikit tambahan, ini pendalaman ya. Ini mungkin harus diberikan terkait dengan sistem pendingin. Ada ETC anak-anak, ECT, engine coolant temperature sensor. Ini ada di engine tipe EV ya. Jadi sudah menggunakan sensor untuk pendingin. Nah, ECT ini atau yang dikenal dengan engine coolant temperature adalah sensor untuk mendeteksi suhu pada cairan pendingin. Secara umum banyak terdapat di EV ya. Nah, itu tambahannya saja karena yang kita pelajari hari ini tidak menyangkut sampai ke EV ya. Baik, materi kita selesai hari ini, alhamdulillah. Dan ada sedikit yang Bapak ingin tanyakan, apakah yang kalian lakukan prosedur itu sudah dikuasai? Ya, silakan Fikri. Sudah. Jadi yang dilakukan tadi sudah terurut, selesai ya. Baik, kemudian apa kira-kira yang masih sulit untuk materi hari ini? Saya Pak Hendriko, silakan. pada saat tadi pemeriksaan tidak terjadi kebocoran Pak, tidak ada masalah, tapi pas mesinnya dinyalain masih terjadi overheat Pak. Pada saat pemeriksaan tidak ada masalah, tetapi waktu dinyalakan terjadi overheat. Oh baik, bagus ini. Ini ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang perbaikan sistem pendingin. Jadi pertemuan berikutnya ada pas kaitannya dengan yang ditanyakan Enrico. Sudah dilakukan pemeriksaan, tidak ada masalah, tetapi ternyata waktu dihidupkan mesinnya masih terjadi overheat. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan untuk Enrico. Nah, anak-anak semua, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ya. Dan alhamdulillah, untuk yang masih nilainya di bawah KKM, Bapak harap belajar kembali agar apa? Agar nilainya tuntas. Nanti setelah belajar, ajukan untuk melakukan remedial. Ya. Dan anak semuanya, mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, untuk kita tutup kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik kawan-kawan, mari kita akhiri aktivitas hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan nilai yang lebih berharga dan bisa bermanfaat pada kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.